Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Saat wilayah Muara Angke terdampak banjirop, saya coba menjelajahi wilayah Ancol Barat Jakarta Utara untuk melihat proyek Pemprov Jakarta. Dalam hal ini, Dinas Sumber Daya Air DSDA, yakni proyek NCICD Fase A yang berlokasi di Ancol Barat Jakarta Utara ini. Beginilah penampakannya progres yang saya dokumentasikan pada Kamis 19 Desember 2024 kemarin. Sebagian spoon pile yang dipasang sudah kelar dicor dan dipasang capping beam, sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Sebagian lagi masih belum. Untuk mengetahui progres proyek NCICD ini, alhamdulillah saya sempat menjumpai kembali Bang Vanwin Ramadan selaku Site Operational Manager proyek NCICD Fase A ini. Saat ini itu kita masih dalam tahap pengerjaan pemancangan spoon pile sama seperti sebelumnya. Saat ini progresnya sudah di sepanjang kurang lebih 800 meter yang terpancang dengan rencana pemancangan itu sepanjang 1,1 kilo kurang lebih. Nah, untuk pemancangan sendiri kita targetkan di tahun depan, mungkin sebelum bulan Maret itu sudah selesai. Tinggal nanti kita selesaikan pengerjaan yang capping beam ini sendiri, yang tempat kita berada sekarang. Ini sebagai struktur pengaku dari tanggul itu sendiri. Nah, untuk struktur capping beam ini sendiri kita sudah selesaikan sepanjang 150 meter. Nantinya juga secara bertahap juga akan menyusul dari pemancangan itu sendiri, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, sekedar info, proyek NCICD Fase A ini mencakup pembangunan tanggul sepanjang 39 km. Data yang Jelajah Jakarta dapatkan, 17,1 km telah dibangun oleh Kementerian PU dan 8,5 km oleh Pemprov Jakarta, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air. Artinya masih terdapat 13,4 km tanggul yang belum selesai. Sejumlah lokasi yang dibangun adalah Pantai Mutiara, Ancol Barat ini, lalu Muara Angke, dan kawasan Sunda Kelapa. Dua lokasi terakhir, yakni Muara Angke dan Sunda Kelapa, belum dikerjakan karena masih menyelesaikan tanggul di Pantai Mutiara dan Ancol Barat. Sobat Jelajah Jakarta, pembangunan tanggul NCICD ini dilakukan oleh kontraktor Abib Raya, meliputi sisi utara dan sisi barat. Sisi utara sudah kelar 100% sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Sementara sisi barat ada spoon pile yang sudah kelar dibobok sepanjang 100 meteran dan selebihnya masih terus dilakukan pemancangan. Kalau yang kita berdiri sekarang ini sisi utara, Pak. Nanti yang untuk sisi barat itu progresnya setelah pemancangan itu kita baru progres di pekerjaan bobokan. Jadi spoon pile-nya kita bobok sebagai langkah awal untuk kita melaksanakan struktur capping di atasnya nanti seperti itu. Yang masih dalam progres bobokan itu kurang lebih sudah 100 meteran, Pak, yang ke sana. Nanti berarti sisanya sekitar untuk lahan yang sudah terpancang itu kurang lebih 400 meter ke sana, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, saat banjirop melanda di Muara Angke, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, lokasi di Ancol Barat ini relatif aman, meski air yang ada di belakang tanggul yang sudah kelar ini masih ada. Ya, kebetulan minggu-minggu ini titik tertinggi dari elevasi muka air. Nah, kemarin terjadi beberapa limpasan seperti yang kita lihat di media-media. Nah, nanti harapannya untuk struktur yang kita kerjakan fase A lokasi 1 paket 1 ini nanti bisa mengamankan area wilayah sekitar segmen Asahimas dan Ancol Barat ini sendiri, seperti itu, Pak. Air laut ini memang masuk karena memang tanggul di sisi utara dan sisi barat belum terpasang 100%, belum tersambung 100%. Namun gempuran air laut yang keras dan tinggi sudah berhasil diamankan oleh tanggul di sisi utara ini.
Saat ini memang untuk strukturnya masih terbuka, Pak. Masih terbuka seperti yang kita lihat sekarang. Di sini sisi laut dan di sisi darat masih ada air laut yang berada di belakang tanggul, karena memang pekerjaan kita belum selesai. Di sisi utara dan sisi barat itu belum tertutup full. Jadi air laut masih masuk. Nantinya setelah tertutup di sisi utara dan sisi barat itu nantinya bakal kedap dan air ini sudah tidak ada, dan insya Allah itu sudah aman, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, lokasi ini akan ditimbun alias air lautnya sudah tidak akan ada lagi seperti di lokasi ini. Jika sisi barat sudah tersambung dengan sisi utara yang sudah kelar 100%. Namun proses penimbunan ini akan dilakukan di tahun 2025 secara proyek NCICD fase A ini adalah proyek multi-years. Iya, nanti ini akan kita lakukan pekerjaan penimbunan, Pak. Iya, jadi nanti diuruk lagi. Untuk timbunan ini sendiri nanti dilanjutkan tahun 2005, Pak. Tetap pekerjaannya, pemaketannya sama dengan tahun yang sekarang. Memang kontrak kita itu multi-years selama 2 tahun. Jadi nanti dalam 2 tahun tersebut pengerjaannya meliputi pembangunan tanggul, capping beam, dan juga timbunan itu sendiri. Sobat Jelajah Jakarta, secara menyeluruh, proyek milik Dinas Sumber Daya Air Jakarta yang dikerjakan oleh kontraktor Abib Raya ini telah mencapai 46% per Kamis 19 Desember 2024. Oleh karena masih on progress, Bang Van Win dan tim kerja proyek ini terus berusaha mempercepat progres proyek ini di tengah tantangan di musim penghujan serta banjirop. Memang dari prediksi BMKG sendiri yang kita lihat di media itu untuk gelombang tinggi atau muka air tinggi ini akan berlangsung hingga kurang lebih tanggal 20 sampai 22 Desember ya, Pak ya. Nah, mungkin untuk pengantisipasiannya sendiri memang untuk struktur tanggul ini memang membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Mungkin untuk mitigasinya mungkin bisa dengan menginventaris lokasi-lokasi atau titik-titik mana yang daratannya lebih rendah daripada yang lainnya. Umumnya biasanya limpasan air laut itu masuk dari sana, yang nanti mungkin bisa dilakukan penanganan secara darurat terlebih dahulu dengan meletakkan sandbag seperti itu, Pak, atau jumbo bag sebagai penghalau atau tanggul sementara seperti itu untuk menghalau air laut. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya kali ini ke Ancol Barat, Jakarta Utara untuk melihat progres proyek NCICD dalam rangka mengamankan Jakarta dari banjirop. Kita doakan agar teman-teman yang bekerja diberikan kesehatan dan semangat agar bisa menyelesaikan tanggul raksasa ini dengan baik sesuai dengan target yang dicanangkan. Sobat Jelajah Jakarta, sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta berikutnya. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.